Fransia, domisili aku lagi di Tangerang. Nama gue Angelia Mareta, domisilinya di Pekanbaru, sekarang mahasiswi semester 4. Nama aku Franciscus Ivan, dan domisilinya di Batam. Nama gue Jovian, domisili di Jakarta. Nama gue William Dominikus, domisili gue dari Jakarta Utara. Gue sekarang di semester 4. Tertarik banget, pengen banget nyoba investasi. Tertarik ya sebenarnya. Tertarik pas masuk saham itu karena papaku sih, karena papaku sama kokoku itu duluan investasi, terus sering ngobrol gitu, dan aku dengar ngobrolnya dan diajakin sama papaku kayak mau nggak ikutan coba investasi saham. Tertarik itu karena kayak ternyata tuh investasi bisa nambahin uang jajan, bisa nambahin tabungan juga gitu. Gue tertarik dari dulu, cuman kayak karena ngeliat teman-teman gue sekarang pada main, teman gue tuh kayak gila nih cuan-cuan, ya udah gue coba buka-buka pelajarin. Dan menurut gue tuh kenapa teman-teman gue mulai pada main dan banyak kan anak muda yang main tuh karena mereka tuh udah mulai melek gitu loh. Sekarang ini kebetulan sering dibahas orang, sering trending tentang saham, sering dibahas YouTuber juga. Jadi dan apalagi kan teman-teman sekarang banyak yang mulai investasi saham. Jadi gue kayak ini kayaknya menarik nih. Karena kebetulan sekarang belum bisa fokus ke investasi karena harus belajar juga supaya nanti mateng gitu investasinya. Jadi pengen cari waktu yang lebih longgar lagi. Soalnya gue nggak sempet mulu, terus juga kayak masih bingung mau invest kemana gitu. Ada pengaruhnya sih, karena kan kalau kita lagi pandemi gini kan kita juga lebih banyak di rumah sih. Jadi lebih bisa mantau ke akun saham kita. Tapi kan kalau misalnya kita udah kuliah kayak biasa lah gitu, itu kan lebih banyak di kampus ya. Pasti waktu buat kita megang HP itu juga lebih sedikit sih. Jadi menurut gue berpengaruh sih. Menurut gue sih berdampak banget karena pandemi di rumah aja, jadi lebih ada waktu untuk ngeluangin waktu buat investasi gitu. Kalau pandemi berdampak sih, karena itu tadi ya, kalau misalnya aku di Serpong dan gak balik ke rumah, itu kan gak mendengar percakapan papaku dan kokoku itu kan, karena biasanya tuh cuma by phone, paling ngabarin kayak ngapain gitu, dan karena banyak di rumah, banyak ngobrol juga, jadinya mulai tahu dan mulai tertarik nih dengan saham. Apalagi kayak pas awal pandemi aku kayak notice banyak kan mulai influencer saham, kayak kasih tahu investasi buat buat generasi muda tuh lebih melek investasi. Jadinya menurutku berpengaruh besar sih pandemi terhadap kayak keputusan aku akhirnya mau investasi. Dari YouTube dan medsos itu menurut gue cukup untuk pemula. Jadi kayak kalian yang masih mau belajar itu tuh bisa, pendekatannya soalnya mereka tuh gampang. Soalnya kalau yang di kelas-kelas itu menurut gue tuh lebih kayak advance yang emang bener-bener menekuni saham sebagai mata pencaharian utama mereka gitu loh. Cuman kalau untuk student kayak kita universitas, menurut gue sih kalau dari sosmed aja tuh udah cukup. Sebenarnya menurut gue enggak sih. Kalau ilmu ya, sebenarnya kalau saham tuh luas, kayak kita kan harus merhatiin grafik gitu ya. Itu kan sebenarnya ada analisis teknikalnya gitu loh. Kita lihat resistance-nya gimana, chart-nya gimana, trend-nya gimana, naik atau turun. Sebenarnya kalau bicara saham itu luas, nggak bisa cuma dari Instagram sih menurut gua. Hal itu di awal-awal sih. Pas beli saham itu yang aku bilang kan kayak kita harus ngerti dulu perusahaannya, terus jadi industri apa gitu. Nah, pas di awal itu aku kayak nggak peduliin itu gitu loh, kayak ikutin banyak rekomendasi papaku kan, jadi kayak kalau beli ya udah beli aja gitu. Tapi akhirnya ada beberapa saham sih yang kayak harganya sampai sekarang tuh jatuh gitu, atau pokoknya nggak naik lagi gitulah, istilahnya jadinya ketahan gitu sahamnya di sana. Jadi ini lucu banget, kayak gue pertama kali beli saham itu direkomend sama teman gue tuh bener-bener gak ngerti apa-apa kan, karena yang lagi beken tuh Antam gitu-gitu tuh. Terus gue beli yang pertambangan, itu aja gue bahkan lupa namanya apa sekarang. Gue nggak tahu apa dong, kayak yang bagus gue tuh nanya yang bagus yang mana. Itu gue satu lot itu cuma 231.000. Terus gue nggak pernah main lagi tuh, gue kan kayak ya udahlah beli doang kan, gue tungguin lama. Terus beberapa lama 2 bulan kayak gue buka lagi, ini kenapa jadi minus gitu.
itu belajar dari kesalahan, karena itu konyol juga sih. Kita kayak, gue tuh terlalu nggak dengerin pendapat temen gue gitu, padahal dia tuh juga belum expert gitu loh. Jadi menurut gue tuh kayak jangan terlalu terpengaruh sama orang lain. Ini aku dapetin dari beberapa kayak financial advisor, terus kayak orang-orang yang ngerti gitu ya tentang keuangan. Yang pertama pastinya kamu harus ngerti dulu yang tadi aku bilang, kayak kamu mau investasi apa, instrumennya tuh apa, perusahaan yang kamu mau beli sahamnya tuh bergerak di industri apa gitu. Yang kedua itu harus menuhin dulu sih, kan ada yang namanya piramida keuangan. Dan yang paling pertama itu yang perlu kita penuhin adalah dana darurat. Jadi kayak kamu save dulu dana daruratnya, udah punya dulu. Terus kalau misalnya kita masih umur segini, kayaknya asuransi masih dari orang tua kan. Jadi kayak asuransi udah pasti ada gitu. Dan yang ketiga baru kamu mulai investasi gitu. Jadi jangan pakai uang kamu yang bener-bener kayak masih panas, istilahnya gitu, kayak uang tabungan buat investasi. Karena kamu harus menuhin ini dulu, baru bisa investasi gitu.